Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Teng ngarsa Pakde kawula Kiai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sangat nggih karena ngurmati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula bahasa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah min kalamil Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan niki kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Tungti mawon. Beliau ngendikan idza qala al insanu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa tamara. Dados timbang jenengan kaji nggih antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang nggih korban penipuan. Esok akhir sholat niati at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah niku fa ka'annama hajja wa tamara, niku ganjarane sami kalian haji kalian umrah. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh fa ka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula teng kene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nanti ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku ngisin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Piye-piye nyatane gelem Islam, tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan yo tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi ini gak ada adik kandung, asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun diantara gurunipun Kiai Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Kiai Hamid riyen ngaos Kiai Khalil Harun teng Rembang, mbaipun Mbah Mus. Terus ngaos teng kene Termas teng kene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki diantarane teng Habib Ja'far, selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati ini gurunipun Kiai Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha
ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai Sidratul Muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakbah. Nggih mun rat sido ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratul Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'hu lan ora lumaku sapa Jibril ma'hu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atat rukuni asiru munfaridan. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal, ini Mas Samak haram. Mas Samak nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wadzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Insyaallah kula damel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes langsung teng mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula digandani Mas Samak ya ora pantes. Kados tuwa kula umur. Pernah sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, nggih niku at-tahiyatul mubarakat. Juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi iku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Bareng Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaikah
Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang Ra'isul ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki murabdun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali, sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu, Allah ingin ketemu kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sa'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi niku lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi, Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ora diruwet. Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat Taurat. Sedawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah, terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narawaha jarra. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya sebenarnya. Bareng mati ini Nabi Musa sing gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan nopo orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat nopo redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'da an asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoknya ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu nak wonten tiyang pengkhayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan, kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala, pakai hamzah.
sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal mlebu swarga untuk widadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairatu hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Oh, Mas Aswar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doian la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Sekula suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Tiap beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid, karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak seneng ra karuan. Kiai ora, pejabat ora seneng ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya yes pokoke Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya seneng. Gue senengin perkara berkat, monopo sementing seneng nih. Seneng gue mau cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, nama fadluhu mabsud. Jadi ini gue yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tembriki kersane ngertos asli madhab-madhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya, atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar bin Salim, yang duriannya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, gamane tonggo-tonggo nih, Gusti, gamane jenengan ngergani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wali atibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Sudah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yauma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wawadok tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron qaiman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu, paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin masih ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Ya niki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Dados hatawan. Niki yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini, Habib Muhammad. Terus beliau kundur teng Sewun terkenal ini Sewun, terus damel masjid Riyadh karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwam syariah al mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih Allah fil fikih ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wadi
Wadoat alinal asya wal qulubu qasat. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariat. Inti dari syariat ya di fikih. Kulo nu sering nulung tiang haji. Iki kulo matur bae Idris. Tiang haji nu sering kulo tulung. Gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu apal. Padahal nyetake dihitung mbek traveler dihitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Wukuf. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Gus niki nak mboten kula waca sepundi Gus. Gak apa-apa, sementing mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis pirsa. Allah ya alamu sirra. Itu andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit, barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti, kayak apa susah. Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu jiun Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab niki biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Terus wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul I'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati, kalau di Indonesia 20 Robi Isani 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Ini sarah burdah. Jadi terakhir di kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratul Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahab. Iku lawasif. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal gitu mboten bakas koalisi. Faqalat ya, jadi Nabi itu sempat mboten kersa jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun.
Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duit hasil maca Burdah sama Ki Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wis. Ki Bisri dendam. Wis Kang ngrasangoni lah ning klambimu kayak aku Ceng. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya gitu. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Badi dan itu kelabine Ki Hamid sering digo tahajud. Ki Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang susu Kang. Itu guyonannya Wali gitu. Jadi memang dulu tuh mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya tuh menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak mbok terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masyi wa ba'duhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasanya tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa ada yang jenengan kayak antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa jadi pola ya cara sakniki pola umum kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa ada yang jenengan tenggelamkan ada yang jenengan antemi watu macam-macam terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati kalau kepen tangklet, lalu dengan umat saya jenengan seputi, mosok podo wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyiatihim hasanat wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim walau la annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa kamu itu spesial saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat nabi-nabi dulu terus kalau suwun kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati lalu ketika jenengan kan apa Allah kan tentu zat terbaik ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo jenengan kayak jamu apa karena beliau yakin gak kena adab jadi takokan ini jenengan gawane oleh-oleh nopo kados ini lho berkat-berkat nih lho jenenge tamu ya dikai berkat setiap yang datang dikasih tuhfah lalu tuhfah umatku apa terus qala Allahu ta'ala ana luhum ma'asyu ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur spesialnya adalah tak urusi dewe jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku iki napa jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur kadza fi ba'di syuruh terus wadha karo jam'u minas syurrah manasuh wa hadha siru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ini kalau di bab kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus teng mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Jadi sekolah gada guru namanya Mbah Maimun niku gada Mbah asmane Mbah Ahmad niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar itu tidak egois Nabi Ibrahim ngono gagahe semua nabi itu kan gua gagah
Nabi Nuh gagah tukang maksudno kaume top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi, kabeh muni nafsi, nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah, saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah wasfa tusyafa. Terus Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kulase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi, nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fatus Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita, yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah, dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sedulur-sedulur semua ngaji kita bersama dengan Gus Bahauddin Nur Salim, di mana di dalam acara Haul Mbah Hamid Pasuruan, dan di situ membahas mengenai faidah lafal at-tahiyat dalam sholat. Dan di ngaji kali ini kita bisa mencatat beberapa kesimpulan yang sudah kita sampaikan yang sudah disampaikan oleh Gus Baha, dan kita mencatat beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, makna dibalik lafal at-tahiyat dalam sholat diantaranya setingkat langsung dengan sowan Rasulullah. Jadi ketika at-tahiyat itu setingkat atau setara dengan langsung sowan kepada Rasulullah SAW. Kemudian sama juga dengan menziarahi seluruh wali di berbagai penjuru. Waliullah yang ada di berbagai penjuru, itu makna penting di dalam at-tahiyat diantaranya. Kemudian kelebihan para wali adalah selalu negosiasi kepada Allah supaya segala sesuatu menjadi mudah, termasuk dalam hal fikih dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga akan merasa malu apabila ada umatnya yang sudah beriman kepadanya kok malah masuk neraka. Itu juga menjadi istilahnya rikuh lah. Kanjeng Nabi itu rekuh ketika ada umatnya yang sudah Islam, sudah iman kepada beliau, tapi malah dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Rasulullah minta jatah atau minta dianugerahi syafaat untuk mensyafaati umatnya kelak di yaumil akhirah. Kemudian karena kemuliaan Rasulullah yang selalu mengupayakan kebaikan untuk umatnya, semua yang benar dan beriman dimintakan selamat atau dimintakan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Nabi diberi salam oleh Allah, kemudian Nabi itu juga memintakan
kepada Allah itu agar Allah memberikan salam juga kepada para kaumnya atau para umat dari Nabi Muhammad SAW ini. Itulah betapa Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Kemudian perbedaan pertemuan antara Allah dengan Rasulullah dibandingkan dengan pertemuan Allah dengan Nabi Musa adalah kalau dengan Rasulullah itu yang ingin ketemu itu Allah, sedangkan kalau Nabi Musa, beliaulah atau Nabi Musa sendiri yang ingin bertemu dengan Allah. Kemudian Rasulullah itu mempunyai sifat umi atau sifat yang tidak punya keinginan pribadi dalam bertindaknya, hanya sesuai dengan dawuh dari Allah SWT. Inilah yang membuat beliau menjadi ketuanya para nabi, karena Allah sendiri yang istilahnya itu malah suka dengan hal yang seperti ini. Kemudian faktanya bahwa rahmat Allah itu tidak terbatas, sehingga menghayal atau berimajinasi mendapatkan ridho atau rahmat Allah itu adalah menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Kemudian sifat Rasulullah yang selalu memikirkan kebaikan untuk umatnya ini dilanjutkan dengan sifat yang dimiliki oleh para ulama atau waliullah yang mampu atau bersedia memberi garansi saudara semuslim atau semukmin untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi mereka itu bernegosiasi kepada Allah agar mendapat tetangganya ataupun umatnya Rasulullah itu mendapatkan istilahnya itu rahmat dari Allah SWT. Keringanan-keringanan lah intinya. Kemudian termasuk keringanan dalam menjalankan ibadah dalam ilmu fikih, salah satunya fikih haji dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk. Kemudian menghadapi kecerewetan istri, Rasulullah saja pernah dikepoin atau ditanya-tanya oleh Aisyah yang menanyakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulullah sendiri, bahkan malaikat saja tidak tahu. Bahkan sampai diancam oleh Aisyah bahwa Rasulullah akan dilaporkan ke mertuanya yaitu Abu Bakar apabila tidak memberitahu apa yang disampaikan Allah kepada Rasulullah. Kemudian spesialnya umat Rasulullah akan langsung diurus oleh Allah sendiri secara langsung. Itu berkah diajukan permintaan oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai Rasulullah menjamin syafaat karena beliau mengetahui bahwa rahmat Allah itu tetap tidak ada habisnya atau tidak ada batasnya, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia itu Allah mempunyai wewenang yang sedemikian tidak ada batasannya, di akhirat pun sama, termasuk kewenangan untuk memberikan rahmat ataupun syafaat kepada umat dari Rasulullah SAW. Itu membuktikan, semuanya ini membuktikan bahwa ya benar-benar bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling super, karena beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau terus-menerus memikirkan umatnya, bahkan sampai istilahnya itu negosiasi terus-menerus untuk keringanan bagi umat Rasulullah. Dan beruntunglah kita yang hidup di zaman dimana kita mengikuti atau kita ditakdir untuk menjadi umat dari Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga kita mendapatkan berkah dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.